Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas dua koin ya dari projectnya Ethereum, yaitu The Grab, GRT, sama kita akan bahas Optimism. Hari ini dua token atau dua project ini lagi drop lumayan signifikan. Kita akan lihat apakah level saat ini adalah level yang cukup murah atau mungkin bisa turun lebih dalam lagi. Sebelumnya aku mau informasikan dulu, toko kripto lagi ngadain campaign. Dapetin cashback dadakan ya, sampai total 200% untuk teman-teman yang sudah punya akun toko kripto. Jadi ini khusus buat semua pengguna toko kripto yang sudah menyelesaikan KYC tahap pertama. Bagi yang belum, masih boleh ikutin campaignnya dengan cara registrasi atau daftar toko kripto, lakukan KYC-nya. Periode campaign ini dari 24 Januari sampai dengan 2 Februari 2025. Syaratnya gimana? Teman-teman wajib untuk melakukan deposit. Ya, minimum depositnya adalah Rp20.000, bisa dapat cashback 100% sampai dengan Rp20.000. Ya, kalau teman-teman depositkan token Solana kalian dari exchange lain, ya, bisa juga dapat cashback sampai 2 kali lipatnya, yaitu 200%. Gitu. Jadi campaign ini khusus bagi teman-teman yang sudah punya toko kripto ya. Gitu. Campaign ini atau cashback ini hanya berlaku untuk satu kali saja untuk setiap pesertanya. Nah, ada hadiah juga nih untuk top 10 dengan top deposit volume tertinggi. Dengan syarat teman-teman tidak boleh melakukan penarikan atau penjualan aset sampai dengan 3 Februari 2025. Jadi wajib buy and hold. Nah, kalau teman-teman tertarik, silakan cantumkan user ID kalian di form yang aku akan sertakan di kolom deskripsi video ini, kemudian langsung klik kirim. Itu, kalau sudah, kita akan langsung masuk ke pembahasan dari The Grab. Hari ini The Grab diperdagangkan di kisaran level Rp2.855 ya, di mana pergerakannya turun hampir 4% di perdagangan hari ini. The Grab adalah salah satu platform analitik dari Ethereum ya, yang memang fungsinya untuk melakukan indexing terhadap banyak project yang ada di jaringan Ethereum. Kemarin berita terbarunya dari GRT, dia udah masuk indeks dari Coinbase 50. Kemudian dia juga tergolong dengan project yang berbasiskan Amerika Serikat. Ya, jadi itu adalah dua narasi atau sentimen yang bagus untuk GRT. Dan kalau kita lihat dari pengembangan terbaru, GRT ada kerjasama dengan salah satu project di jaringan dari Polkadot, yaitu Stella Swap ya. Ini adalah project yang ya bisa dibilang salah satu platform decentralized exchange juga, teman-teman. Tujuannya untuk apa ya? Untuk meningkatkan skalabilitas dari project dari Ethereum ya, dan juga transaksi cross chain ke jaringan dari Polkadot. Selain itu, mereka juga ada kerjasama dengan Moonbeam untuk membuat chain integrasi, yang mana dengan adanya bantuan dari The Grab ini, otomatis transaksi-transaksi yang dilakukan di Moonbeam itu dapat tercatat dan juga diindekskan dengan baik. Gitu. Jadi kolaborasi ini tentu saja merupakan sebuah indikasi positif. Terus juga ada Solana, di mana platform dari The Grab akan mendukung indexing dari platform di jaringan Solana. Tentu saja ini merupakan sebuah focusing yang bakalan bisa memperluas kembali fungsi daripada The Grab sendiri. Nah, bagi teman-teman yang bingung, jadi intinya The Grab ini adalah sebuah project yang mana merupakan sebuah platform analitik gitu, di mana kita bisa melakukan indexing, developer, dan juga delegator di platform ini. Ya, mereka sudah mendukung, atau The Grab sudah mendukung banyak sekali platform layer kedua dari Ethereum. Dan sekarang dia coba untuk ekspansi ke jaringan blockchain yang lain. Seperti itu. Dan ini merupakan sebuah bentuk kalau The Grab ini semakin berkembang secara ekosistem. Itu. Terus dari berita yang lain juga ada Sonium ya. Sonium ini adalah projectnya Sony. Sony Group kan dia bakalan bikin blockchain mereka sendiri gitu, dan baru aja The Grab juga bakalan mensupport ya project dari Sonium itu supaya bisa segera merilis
merilis blockchain mereka, kemudian didukung atau diekspansi ya dengan Ethereum layer 2 yang tentu saja akan sangat-sangat banyak developer yang akan masuk menggunakan Sonium. Gitu. Jadi beberapa update terbaru seperti ini bisa saja memberikan impact yang bagus secara fundamental untuk The Grab. Secara total, The Grab punya 10,8 miliar token dan yang beredar adalah 9,5 miliar. Unlock token kalau kita perhatikan The Grab ada unlock ya, tapi ini murni untuk peningkatan early team advisor yang memang masih jualan dalam jangka waktu pendek. Kemudian juga ada kurator program yang masih mendapatkan distribusi tokennya. Jadi ya bakalan ada peningkatan jumlah token yang beredar atau akan terjadi inflasi pada The Grab atau GRT. Kalau kita berbicara secara pergerakan harga, The Grab saat ini sedang berada di area support. Support yang menurut saya cukup krusial ya, di kisaran level 0,18. Level kali ini merupakan level penting sebab andai kata The Grab masih bisa mempertahankan area ini, bisa jadi tren berikutnya adalah fase kelanjutan kenaikan ya, sebab level support ini juga merupakan level support konfirmasi dari sebuah channel yang terbentuk. Jadi ini pergerakan channel ya, ascending channel dari The Grab ya kan, dia saat ini sedang berada di level supportnya, level-level yang biasanya menjadi level ideal buat trader untuk masuk. Hanya saja harus di-note juga, andai kata kalau The Grab gagal mempertahankan support tersebut, bisa jadi tren justru malah berbalik arah menjadi turun ya. Kalau kita lihat juga dari reality, di mana Bitcoin dominance masih sangat tinggi, kemudian ada drop dari Bitcoin itu sendiri, ditambah dengan penurunan smart money yang lumayan, ini memungkinkan sih kalau pergerakan The Grab bisa saja bakalan tidak naik dalam jangka waktu pendek gitu. Jadi ada dua potensial. Andai kata kalau dia mantul dari level 0,18 di level saat ini bakalan menjadi sentimen yang bagus. Tapi kalau dia turun di bawah level tersebut, next target untuk The Grab adalah di 0,13 dolar. Itu. Next kita akan bahas untuk OP atau Optimism. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 23,8 ribu rupiah. Ya, ini adalah project layer kedua dari Ethereum yang memang cukup bersaing lah dengan platform-platform layer kedua yang banyak bertebaran di jaringan Ethereum. Berita terbarunya, Optimism ada kerjasama dengan Uniswap ya, Uniswap Foundation untuk katanya testing Futarsi as a governance mechanism atau menguji Futarki sebagai mekanisme tata kelola yang baru untuk dua proyek ini. By the way, Uniswap dan juga Optimism merupakan sama-sama berada di jaringan Ethereum, sama-sama berada di ekosistem dari Ethereum, sehingga peningkatan skalabilitas keduanya bisa saling menguntungkan. Kemudian Sonium, selain dia sama The Grab ya, Sonium sebagai project dari Sony itu juga bekerja sama dengan Optimism dan juga beberapa layer kedua yang ada di Ethereum. Jadi dia juga mensupport untuk perkembangan untuk Optimism. Itu. Terus dari berita yang lain adalah peningkatan dari OP Chain ya menjadi Super Chains. Jadi Super Chains ini sebenarnya adalah project dari Optimism di tahun 2024 lalu yang saat ini sudah berhasil dikembangkan gitu. Jadi dari OP Chains atau Optimism Chains itu sudah berkolaborasi dengan beberapa project seperti contohnya Kraken, Sonium, Uniswap, Worldcoin, termasuk di dalamnya adalah Base, Metal, Mod, dan juga Zora. Nah, saat ini perkembangannya menjadi Super Chains dengan peningkatan sampai 319 app yang running di bawah dari jaringan Optimism. Jadi ini sebenarnya ya project di dalam project gitu teman-teman. Jadi Super Chains ini merupakan sebuah tagline yang Optimism pakai di tahun 2024 akhir sampai 2025 ini untuk menggambarkan sebuah project yang memang sangat-sangat futuristik ya, dengan pengalaman untuk para developer yang lebih intens seperti itu. Itu sih
Super Chain Explainer. Ini ada penjelasannya ya terkait dengan Super Chain, yaitu peningkatan skalabilitas utama yang berikutnya pada OP-Stack setelah melakukan upgrade di Bedrock kemarin, dan juga memperkenalkan konsep namanya Super Chain, sebuah jaringan rantai dari berbagai jembatan tata kelola yang terdesentralisasi, meningkatkan lapisan komunikasi, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari Super Chains ini. Gitu. Jadi tagline yang mereka gunakan adalah Super Chains. Itu sih dari Optimism. Kalau kita perhatikan, mereka punya maksimum supply sekitar 4,2 miliar token OP, sementara yang beredar adalah di 1,3 miliar sementara ini. Artinya masih ada banyak token yang masih bisa di-create. OP ini akan ada unlock ya, setiap periodenya akan ada reward staking yang mereka bagikan. Setiap seminggu itu akan selalu ada unlock token yang akan meningkatkan jumlah supply-nya. Di tahun 2026 target pencapaian dari OP adalah mencapai supply di kisaran 2,5. Itu berarti setengah dari perjalanan untuk mencapai maksimum supply-nya. Jadi andai kata kalau teman-teman melihat kenapa kok layer kedua banyak harganya drop, padahal secara fungsi mereka semakin baik, adopsi makin banyak oleh para developer, kenapa harganya bisa drop? Ya karena unlock token adalah faktor yang sering kali bikin harga token justru malah semakin terdepresiasi turun. Seperti itu. Kalau kita melihat secara teknikal, Optimism trennya menurut saya sudah negatif ya. Terakhir kali tren itu muncul ketika Optimism berada di kisaran Juni 2024. Ini merupakan area trendline yang berhasil di breakdown oleh Optimism yang menyelesaikan fase bullish yang sebelumnya terjadi. Ini kan dia bullish nih, trennya bagus untuk Optimism. Tapi di Juni 2024 sayang sekali dia breakdown. Optimism sempat drop sampai 1,2, and then dia sempat recover naik ke 2,6. Tapi nggak berlangsung lama, resistance yang terbentuk di sini kembali menahan pergerakan OP. Jadi dengan kata lain, pergerakan OP kemungkinan berada dalam downtrend untuk saat ini. Secara volume perdagangan masih cenderung lemah, dan juga tidak ada smart money yang cukup aktif di marketnya. Area support terdekat adalah 1,3. Untuk teman-teman yang mungkin sudah sangkut ya, hati-hati kalau OP turun di bawah dari 1,3 gitu. Harapannya sih dia bisa mantul di area tersebut, dan kalau bisa masih bisa recover, masih ada potensi ke kisaran $3 something. Jika andai kata dia ada recover secara jangka pendek. Jadi kalau teman-teman mungkin masih berharap adanya all season terjadi, andai kata hal tersebut terjadi, teman-teman bisa planningkan untuk exit di OP. Mungkin nggak akan all time high, namun area di area 3 sampai mendekati $3 itu kemungkinan bisa menjadi level yang sangat-sangat menarik untuk kalian perhatikan. Gitu. Jadi dari saya sih gitu aja buat OP dan juga GRT. Memang layer kedua Ethereum ini agak kurang ya secara performance impact daripada unlock token yang terjadi. Dan ini nggak terjadi hanya pada OP, tapi juga ada di Manta, kemudian Arbitrum, ARB, dan juga project-project dari layer kedua Ethereum yang lain. Oke, gitu aja paling untuk pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Untuk teman-teman yang punya Telegram ya, boleh join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian, akhir kata saya Andre. Makasih.